Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Alifia Nirmala Rumpuspita, yang kedua ada Anifah Widya, yang ketiga ada Amelia Belkis, yang keempat ada Diva Pramesti, yang kelima ada Anifah, yang keenam ada Ahkis Sulsianavia, yang ketujuh ada Ahli Tesani. Materi pertama akan disampaikan oleh Anifah. Silahkan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam kelompok. Sebetulnya, mana sih yang lebih efektif, apakah pengambilan keputusan oleh individu atau kelompok? Nah, menurut penelitian para ahli, pengambilan keputusan oleh kelompok ini dipandang lebih efektif daripada pengambilan keputusan oleh individu. Lalu sebenarnya apa alasan yang menunjukkan bahwa keputusan kelompok itu lebih efektif dibandingkan keputusan individu? Nah, menurut penelitian para ahli, salah satunya Godwin Watson mengatakan bahwa karena di dalam kelompok ini terjadi interaksi antar anggota, sehingga mereka sering memunculkan ide atau gagasan yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh anggota yang lain. Selanjutnya dibuktikan juga oleh penelitian Ames dan Murray. Ada dua orang anak yang melakukan menunjukkan bahwa terjadi suatu proses dalam suatu kelompok karena adanya diskusi yang memungkinkan munculnya ide-ide yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Alasan lain menurut Thompson, Levin, dan Messick bahwa anggota kelompok ini dapat saling bertukar informasi-informasi unik yang tidak diketahui oleh anggota kelompok lainnya. Sehingga ketika anggota kelompok berbagi informasi, dengan bebas mereka bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik. Sehingga kualitas keputusan kelompok ini bergantung pada informasi unik yang dimiliki oleh para anggota. Nah, ada beberapa alasan lain mengapa kelompok ini bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada keputusan individu atau perseorangan. Yang pertama yaitu karena kelompok memiliki motivasi yang tinggi sehingga kelompok tersebut bisa mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu kelompok mengambil keputusan yang lebih beresiko daripada individu atau perseorangan. Yang ketiga, keterlibatan dalam pengambilan keputusan ini meningkatkan komitmen anggota untuk melaksanakan keputusan kelompok tersebut. Yang keempat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan ini memungkinkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah keputusan. Yang kelima, perbedaan yang ada di dalam kelompok ini merupakan sumber daya yang bervariasi atau ide-ide yang bervariasi. Kemudian diskusi juga dapat meningkatkan kualitas dari setiap argumen dan kreativitas. Terima kasih. Materi pengambilan keputusan yang efektif ada 5 syarat atau ciri keputusan dapat dikatakan efektif. Sepenuhnya. Yang kedua, untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok, bahkan masalah semakin meningkat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi keefektifan keputusan kelompok adalah dukungan sosial anggota kelompok, pertentangan dalam kelompok, keterlibatan anggota kelompok, tipe tugas atau masalah yang diselesaikan, produktivitas kelompok, keanekaragaman kelompok, dan media yang digunakan. Slide selanjutnya.
Metode pengambilan keputusan. Dalam memilih metode pengambilan keputusan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu dilihat dari jenis keputusan yang akan dibuat, waktu dan sumber daya yang tersedia, sejarah kelompok, ciri-ciri tugas yang sedang dikerjakan, suasana yang diinginkan oleh kelompok, dan keadaan kelompok. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amel. Mbak Amel, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Dia. Kemudian ini mengenai 7 metode yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan kelompok. Nah, metode pertama yaitu metode keputusan oleh penguasa tanpa diskusi kelompok. Pada metode ini, pemimpin yang terpilihlah yang membuat keputusan tanpa meminta pertimbangan dari anggota kelompok. Metode ini sering digunakan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, ada metode keputusan oleh ahli. Nah, biasanya metode ini dilakukan oleh salah satu anggota yang paling ahli atau berpengalaman. Biasanya orang-orang ini adalah orang yang dianggap ahli dalam suatu kelompok, orang yang memiliki kepopuleran dan juga kekuasaan di antara anggota-anggota yang lain. Lalu yang ketiga, ada metode keputusan dengan rata-rata kelompok. Metode ini dilakukan dengan cara menanyakan pendapat kepada setiap kelompok secara terpisah dan kemudian merata-rata hasilnya. Nah, dalam metode ketiga ini terbagi menjadi 2 teknik, yaitu teknik Delphi dan juga teknik nominal kelompok. Untuk teknik Delphi sendiri adalah suatu proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan juga mengumpulkan pendapat beberapa ahli terkait topik tertentu. Lalu, teknik nominal kelompok yaitu suatu metode untuk mencapai konsensus dalam kelompok dengan cara mengumpulkan ide dari tiap peserta, kemudian memberikan voting dan juga ranking terhadap pilihan tersebut. Jadi itu kalau yang teknik nominal itu tuh lebih ke kayak dalam suatu anggota itu tuh diambil ide-idenya dari mereka. Setelah itu diambil salah satu ide yang paling masuk akal, sehingga dari ide itu nanti dijadikan suatu pedoman dalam metode pengambilan keputusan kelompok. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Diva. Mbak Diva, dipersilahkan. Metode yang selanjutnya, yaitu metode yang keempat adalah metode keputusan oleh penguasa setelah diskusi kelompok. Metode ini dilakukan oleh pemimpin kelompok. Dalam hal ini, pemimpin mengadakan rapat, memaparkan masalah, mendengarkan diskusi antar anggotanya, sampai dia yakin keputusan apa yang akan diambilnya, dan kemudian mengumumkan keputusan tersebut. Metode yang kelima adalah metode keputusan oleh minoritas. Metode ini dilakukan oleh sebagian kecil anggota atau minoritas yang berkuasa dengan berbagai cara, baik cara yang sah maupun yang tidak sah. Metode ini sering disebut sebagai kontrol minoritas. Metode selanjutnya ada metode keputusan oleh mayoritas. Metode ini merupakan metode pengambilan keputusan yang paling sering digunakan, yang hampir mirip seperti sistem yang dimana sebuah masalah akan dibahas dan diambil keputusannya dan harus disetujui oleh paling hanya 50% anggotanya. Yang selanjutnya ada metode keputusan tentang konsensus. Metode konsensus ini berarti semua anggota menyetujui suatu keputusan untuk dilaksanakan. Metode ini membutuhkan waktu dan sumber yang banyak, komunikasi yang terbuka, dan dukungan sosial dari seluruh anggota kelompok. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alfa. Mbak Alfa, dipersilahkan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Ada 2 alasan mengapa anggota kelompok harus terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan. Keputusan yang berkualitas dapat diperoleh dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki setiap anggotanya. Semakin banyak anggota yang terlibat dalam pengambilan keputusan, maka semakin besar pula sumber daya yang tersedia dan secara otomatis akan menghasilkan sebuah keputusan yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan komitmen anggota. Dengan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, anggota kelompok akan semakin setia kepada kelompoknya dan semakin berkomitmen untuk melaksanakan hasil keputusan.
Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Navia. Mbak Navia, dipersilahkan. Nah, di sini ada pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada model Brinklow dan model McGraw. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang model Brinklow. Menurut Brinklow, tahun 1977 ada beberapa pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu fakta, pengalaman, intuisi, logika, dan analisis sistem. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada fakta, artinya melalui fakta, seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh petunjuk tentang keputusan apa yang akan diambil. Seseorang yang menggunakan pendekatan ini akan mengumpulkan semua fakta yang sekiranya mendukung untuk dijadikan referensi. Akan tetapi, masalahnya tidak semua fakta tersebut jelas dan lengkap, sehingga kadang seseorang atau sekelompok orang harus mencari jalan keluar sendiri. Kemudian yang kedua ada pengalaman. Seseorang atau sekelompok orang dapat membuat keputusan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun perlu diperhatikan bahwa peristiwa masa lalu tidak akan sama dengan sekarang, sehingga perlu adanya penyesuaian. Kemudian ada yang ketiga ada intuisi. Intuisi itu sendiri yaitu pengambilan keputusan dengan tidak melihat fakta atau pengalaman masa lalu, tetapi menurut pandangan orang atau kelompok yang bersangkutan saja. Kemudian yang keempat ada logika. Logika artinya yaitu seseorang atau sekelompok orang membuat keputusan berdasarkan logikanya, perhitungan yang matang terhadap tingkat reliabilitas dan untung ruginya. Yang terakhir ada analisis sistem, yaitu pengambilan keputusan dengan menggunakan suatu sistem, seperti sistem komputer, sistem internet, karena dipandang lebih cepat dan mudah, tetapi kurang efektif. Mengapa disebut kurang efektif? Karena pendekatan analisis sistem ini dilakukan tidak secara langsung atau tidak secara tatap muka. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sani. Mas Sani, dipersilahkan. Masih slide sebelumnya. Yang ini terakhir kok. Enggak, masih slide yang sebelumnya. Masih model McGraw itu. Nah, ya. Pendekatan dalam pengambilan keputusan yang kedua yaitu model McGraw. McGraw pada tahun 1985 melihat hanya ada 3 pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan rasional, proses pengambilan keputusan, dan sasaran dari pengambilan keputusan. Suatu keputusan dapat dikatakan rasional jika ia dapat dijelaskan dan dibenarkan dengan berusaha mengaitkannya dengan sasaran dari pengambil keputusan. Dengan kata lain, keputusan itu dibuat untuk memenuhi maksud dari pengambil keputusan. Individu sebagai pengambil keputusan akan menyusun urut-urutan tujuan dan sasaran yang dikehendaki sebelum ia membeberkan alternatif yang akan dipilih. Prinsip ini juga akan berlaku dalam suatu kelompok yang akan bertugas merancang keputusan untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi masyarakat terhadap tujuan keputusan. Yang kedua, model atau pendekatan organisasi. Proses organisasional menangani masalah yang jelas tampak perbedaannya antara pengambil keputusan individu dan organisasi. Di sini, organisasi tidak dapat disamakan dengan individu, bahkan tidak dapat dianggap sebagai super individu yang memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menangani informasi. Departemen atau bagian dalam suatu organisasi tidak akan pernah menyusun peringkat yang sama tentang tujuan dan sasaran. Bahkan, mereka juga berbeda dalam mempertimbangkan cara-cara untuk mencapai tujuan masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan aturan dan prosedur sehingga ketidakpastian dapat laksanakan pekerjaan yang rutin. Selanjutnya, menawar politik. Pendekatan ini mengatakan bahwa pengambilan keputusan kolektif sesungguhnya dilaksanakan melalui tawar-menawar. Memang dalam suatu kelompok,
Tiap-tiap individu mungkin sudah memberi alasan-alasan atau perhitungan rasional dan berbagai pedoman dan aturan organisasi sudah ditampilkan. Namun, patut diketahui bahwa hasil akhir dari keputusan itu sesungguhnya tergantung pada proses memberi dan menerima di antara individu dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, keputusan sebagai hasil akhir lebih merupakan keputusan politik. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anifa. Mbak Anifa dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Nah, jadi dari kedua model yang tadi sudah disampaikan, ternyata tidak memiliki perbedaan yang menonjol. Perbedaannya mungkin terletak pada unsur politik yang ada di dalam model McGraw yang kurang tampak pada model Brinklow. Nah, para pengambil keputusan ini seringkali tidak mengikuti satu model secara ketat atau tidak terpaku pada satu model saja, tetapi mereka lebih cenderung untuk menempuh model elektik, yaitu dengan mengambil bagian penting dari setiap model. Kemudian mereka meramu, memodifikasi, dan menyesuaikannya dengan kondisi organisasi tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kita. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.